Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kita semua berupa sehat dan nikmat. Perkenalkan, nama saya Nurfadia dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Belakangan ini COVID-19 atau sering disebut dengan coronavirus telah ramai diperbincangkan oleh publik. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh virus corona ini, dan juga kurangnya kesadaran manusia untuk mengetahui himbauan pemerintahan agar virus corona ini tidak cepat menyebar. Masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan instruksi pemerintah dan berdiam di rumah. Bahkan sekolah diliburkan untuk mencegah menularnya virus corona ini. Tetapi banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berlibur ke tempat wisata. B. Rumusan masalah. 1. Apa itu virus corona atau COVID-19? 2. Apa gejala dari virus corona? 3. Bagaimana cara mencegah virus corona? C. Tujuan penelitian. 1. Dapat mengetahui apa itu virus 19. 2. Mengetahui gejala yang disebabkan oleh virus corona. 3. Mengetahui cara mencegah tularnya virus corona. Bab 2. Pembahasan. 1. Apa itu COVID-19? Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia pada manusia karena diketahui menyebabkan infeksi pernafasan melalui flu biasa hingga penyakit yang hingga parah. Namun, virus corona menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, seperti juga infeksi jenis virus corona lainnya, virus corona ini menular pada manusia melalui hewan. Mengingat cepatnya proses penyebaran dan penularan di seluruh Indonesia, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik global. Pandemi itu penyakit tingkat dunia, endemi penyakit tingkat antar negara, wabah penyakit tingkat daerah sampai negara, endemi penyakit tingkat daerah. Awal mula ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Lalu virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. 2. Apa gejala virus corona? Gejala virus corona, gejala infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, demam, pilek, batuk, kering, tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala yang bisa memberatkan pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. 3. Gejala umum seorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Terus nafas itu menjadi berat. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terkena virus ini. Yang pertama,
Hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau menjaga jarak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer dengan mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Untuk orang-orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori OTP, orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa digunakan agar virus corona tidak menurunkan orang lain, yaitu 1. Jangan keluar rumah kecuali mendapatkan pengobatan. Yang kedua, periksa diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernafasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDB. Yang ketiga, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan orang yang digunakan dengan orang lain. Yang keempat, larang dan mencegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sehat atau sembuh. Kasus COVID-19 yang kembali merebak membuat pemerintah Cina memperketat pembatasan di sebagian kota dari Wuhan hingga Xining. Otoritas tempat menutup gedung dan distrik-distrik untuk menghentikan meluasnya wabah COVID-19. Cina melaporkan lebih dari 1.000 kasus COVID-19 baru secara nasional selama 3 hari berturut-turut. Meski begitu, beban kasus COVID-19 di Cina terhitung masih kecil menurut standar global. Dilaporkan bahwa penerapan pembatasan ini cukup membebani ekonomi Cina. Dalam penerapan pembatasan di Cina, pasar keuangan terguncang dan menyebabkan kemarahan publik. Pada Kamis 27 Oktober, Guangzhou, kota terbesar keempat di Cina, menutup lebih banyak jalan dan lingkungan. Otoritas tempat juga melarang orang yang dianggap berisiko tinggi untuk keluar rumah. Sementara itu, Wuhan, epicentrum wabah COVID-19 pertama di dunia, pada akhir 2019 melaporkan sekitar 20 hingga 25 infeksi baru per hari minggu ini. Namun demikian, otoritas tempat memerintahkan lebih dari 800.000 orang di satu distrik untuk tinggal di rumah hingga 30 Oktober mendatang. Wuhan juga menangguhkan penjualan daging babi di beberapa bagian kota. Sedangkan di kota Xining, ibu kota Qinghai, terjadi kekurangan pangan dan inflasi harga untuk barang-barang penting. Pejabat pemerintah setempat mengatakan penjual sayur dan buah diminta tutup untuk mengurangi risiko penularan. Yang terakhir, bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan untuk terhindar dari paparan virus corona, kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Seperti selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Selalu memakai masker ketika berada di luar rumah dan menerapkan physical distancing agar tidak tertular virus corona. Kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti anjuran pemerintah dan selalu. Terima kasih, sekian penjelasan tentang COVID-19. Apabila ada salah pengucapan maupun kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa selalu pantau kabar yang terkini tentang COVID-19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.